Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Dita Fadilah Monika dengan NIM 2101117140118 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir studi Value Engineering 25 Third Avenue and Union Pacific Grade Separation. Yang pertama, ada outline pembahasan. Outline pembahasan ini terdiri dari deskripsi proyek. Yang kedua ada tim studi rekayasa nilai. Berikut ada waktu dan tempat pelaksanaan studi rekayasa nilai. Keempat, tujuan proyek. Kelima, constraint studi rekayasa nilai. Keenam, identifikasi potensi risiko terhadap cakupan, jadwal atau biaya. Keenam, ada pelaksanaan studi rekayasa nilai. Ketujuh, ada rekomendasi tim studi rekayasa nilai. Dan terakhir ada kesimpulan. Deskripsi proyek. Program Efisiensi Lingkungan dan Transformasi Wilayah Chicago atau Chicago Region Environmental and Transportation Efficiency atau disingkatnya CREAT berencana untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta penumpang serta untuk meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago yang disertai juga dengan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi kereta untuk masyarakat umum. Program CREAT mencakup pengembangan angkutan barang dan transportasi kereta penumpang koridor di wilayah metropolitan Chicago, serta mencakup proyek pemisahan kelas rel dengan jalan raya, overpass atau underpass untuk perkeretaapian yang terpisah dan jalan raya pada jalur rel yang ada. Berikutnya, lalu lintas kereta barang dan lalu lintas kereta penumpang Chicago mengalami kemacetan. Kecepatan operasi rendah dan penundaan karena lalu lintas melebihi kapasitas sistem rel Chicago. Terdapat banyak persimpangan rel dengan jalan raya at-grade di seluruh wilayah metropolitan Chicago yang menyebabkan penundaan dan kemacetan kendaraan dan berkontribusi terhadap polusi udara di wilayah tersebut. Pembangunan pemisahan klaster rel dengan jalan raya akan meningkatkan operasi lalu lintas dan kualitas udara di daerah metropolitan Chicago. Melakukan pengembangan 4 koridor kereta termasuk peningkatan sistem lintasan yang ada, pembangunan double tracking atau triple tracking jalur-jalur tertentu, konstruksi pemisah jalur rel, jalan raya, dan jalan raya rel, pemasangan persinyalan baru dan berbagai tambahan dan peningkatan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memisahkan jalan 25 Third Avenue dan rel kereta Union Pacific. Next. Lokasi proyek ini bertepatan di 25 Third Avenue and Union Pacific Grade Separation. Bisa dilihat pada gambar di samping proyek lokasinya. Next ada tim studi rekayasa nilai dan tim sumber daya rekayasa nilai yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Next. Berikutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan studi rekayasa nilai. Studi rekayasa nilai dilakukan mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 1 Februari 2013 di kantor HNTB yang berlokasi di One South Waker Drive, Suite 900 Chicago, Illinois. Berikutnya, tujuan proyek dan harapan studi rekayasa nilai. Tujuan proyek ada banyak macam, di antaranya yang pertama, menghilangkan kemacetan di lalu lintas di 25 Third Avenue. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan operasi lalu lintas. Yang keempat, mengakomodasi komersial. Yang kelima, meningkatkan persimpangan jalan Grand. Selanjutnya ada harapan studi rekayasa nilai. Yang pertama ada tinjauan independen proyek, jadwal dan biaya, konfirmasi kriteria desain dan kriteria analisis, penghematan biaya yang ditentukan dengan baik, meminimalkan gangguan lalu lintas, baik kereta maupun darat. Yang keempat ada dampak yang kecil terhadap lingkungan. Yang kelima ada menentukan aktivitas di laut kritis. Berikutnya ada constraint studi rekayasa nilai dan identifikasi potensi risiko terhadap cakupan jadwal biaya. Constraint studi rekayasa nilai ini bertujuan untuk menghindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang ada atau direncanakan, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta kecuali untuk malam akhir pekan, kendala situs dan penglihatan, penjadwalan, akuisisi tanah, relokasi fasilitas, dan masih banyak yang lain. Dan untuk identifikasi potensi risiko terhadap cakupan jadwal biaya ini memiliki fungsi pertama ada akuisisi tanah, perencanaan ulang, batas waktu ditentukan, gunakan atau hilangkan ICC, pendanaan, pinjaman terhadap pembangunan, mempertahankan batasan ruang dinding, memutar rute dan persetujuan, konstabilitas, studi limbah khusus, pembersihan, dan masih banyak yang lain. Berikutnya ada tahapan studi rekayasa nilai. Yang pertama itu ada fase prastudi.
berikutnya tahap informasi, berikutnya fase analisis fungsi, berikutnya fase kreatif, berikutnya tahap evaluasi, dan yang terakhir ada fase pengembangan dan fase presentasi. Next, tim studi rekayasa nilai meninjau user, owner, dan stakeholder sebagaimana dinyatakan dalam dokumen dan tabel di bawah. Next, kebutuhan dan keinginan. Harapan proyek terdapat kebutuhan dan keinginan. Di antaranya ada meningkatkan mobilitas, meminimalkan dampak lingkungan, mengoptimalkan biaya konstruksi, meningkatkan operasi, masuk kebutuhan, dan yang termasuk keinginan ada mengurangi perawatan, dan meminimalkan penundaan selama konstruksi. Next, ada item pekerjaan, perkiraan biaya, dan analisis biaya. Nah, di sini ada beberapa skop pekerjaan seperti struktur, tunjangan operasional, perkerasan, bahu kap, dan talan dengan akses, perbaikan lingkungan, drainase, penggalian dan pekerjaan tanah. Inti dari rekayasa nilai adalah untuk memahami dan menganalisis fungsi-fungsi masing-masing komponen dari proyek tersebut. Tim studi rekayasa nilai membuat daftar fungsi untuk setiap komponen dan subkomponen sebagai berikut. Di mana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikutnya adalah ringkasan rekomendasi yang ditampilkan dalam tabel. Di sini ada dengan kode NV1, idenya meninjau pertimbangan akses untuk Ozzy O'Brien dan Combine Metals untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NIPA dan perubahan dalam biaya penghematan dan menghindari biaya perubahan dalam fungsi untuk mengesahkan pengaturan pemenuhan. Rekomendasi dari tim value engineering, tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FHWA untuk mengevaluasi persiapan ulang NIPA berdasarkan perubahan pada desain fase khusus relokasi kapasitas dan jalan akses combine metal di properti cozy yang baru diakuisisi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Berikutnya, ringkasan rekomendasi berikutnya ada ringkasan rekomendasi dari RW1 dan RW2, di mana RW1 mengembangkan jadwal pembebasan lahan, perubahan dalam biayanya, menunda dan menghindari biaya, perubahan dalam fungsi mempercepat proses studi proyek, dan rekomendasi tim engineering-nya, tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang diperlukan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur pembebasan lahan IDOT. Berikutnya ada RW2, idenya mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Rekomendasi dari tim value engineering, agen lokal menggunakan staf atau perusahaan yang telah disertifikasi yang telah berhasil menavigasi proses pembebasan lahan IDOT pada proyek-proyek sebelumnya. Selain itu, agen lokal harus mencari otoritas pengambilan cepat dari legislatif, minimalis, dan ini sedikit ketat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, ada berikutnya ada ringkasan rekomendasi. Ringkasan rekomendasi berikutnya ada dengan kode SCHD1 dan SK3, di mana SCD1 idenya untuk mengembangkan review jadwal tim, dan SCD3 mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah interaksi dan durasi penyusunan rencana. Nah, dan berikutnya bisa dilihat sendiri pada tabel berikut dan pada gambar berikut. Dan berikutnya ada ringkasan rekomendasi untuk kode STM3 dan STM4, di mana untuk STM3 relokasi penahan fasilitas. Rekomendasi dari tim value engineering menghilangkan gorong-gorong kotak besar untuk penahan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan perhitungan saat ini. Dan untuk STM4, rekomendasi dari tim value engineering-nya desain tim untuk mengevaluasi kembali perlunya lubang
Pembatas khusus struktur ini seringkali besar, sulit dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga yang besar di atas manhole tipe standar. Dan untuk berikutnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini, di mana terdapat ringkasan rekomendasi untuk kode STR2, STR3A, dan STR3B. Next. Berikutnya ada ringkasan rekomendasi STR3C, di mana idenya gunakan poros sanibor daripada tumpukan untuk mendukung unit substruktur. Dan untuk STR5, dapatkan strip perawatan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Next. Dan berikutnya ada ringkasan rekomendasi dengan kode util 1, ininya kembangan aplikasi spesifik untuk mempercepat relokasi utilitas. Di mana rekomendasi dari tim value engineering-nya menentukan apakah commit akan menghilangkan energi saluran listrik selama konstruksi atau memindahkan sementara garis. Gunakan pembelian jembatan yang tepat untuk menemukan utilitas secara permanen dan sementara. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kesimpulan dari tinjauan proyek ini ada beberapa dari semua ide yang ada. Terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan antara lain dengan kode STR2, STR3B, STR5, dan STR3. Adapun untuk ide yang diterima antara lain NV1, RO2, SKET1, SKET2, dan STR3C. Serta ide yang disetujui untuk pembahasan lebih lanjut, yaitu RW1, ST4, STR3A, dan UT1. Total saving cost menjadi $1.527.000.000. Sehingga total nilai proyek $30.288.000. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.